Halo, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Anda pernah nggak sih ngerasa berharap gitu bisa ubah cara seseorang, teman mungkin, keluarga, atau rekan kerja memperlakukan Anda? Nah, hari ini kita mau coba gali nih, gimana caranya bikin orang lain lebih menghargai kita. Fokusnya dari bab 23 buku How to Change Anybody karya David J. Lieberman, PhD. Judul babnya aja udah cukup wah ya, membuat siapapun lebih menghargai. Mengubah secara dramatis cara seseorang memperlakukan Anda, teman Anda, dan keluarga Anda. Jadi, misi kita hari ini yaitu kita coba ekstrak teknik-teknik psikologis yang praktis dari sini. Yang bisa langsung Anda coba. Oke deh, mari kita bongkar barang-barang ya. Ini mungkin kedengarannya simple, tapi katanya sih dampaknya bisa lumayan loh. Betul sekali. Rasa hormat itu kan gimana ya, kayak mata uang sosial lah dalam hubungan. Penting banget. Yang menarik dari pendekatan Lieberman di bab ini, menurut saya, itu penekanan di tindakan proaktifnya. Seringkali kan kita mikir, kalau diperlakukan gak hormat ya salah dia, titik. Padahal bab ini nunjukin, ada banyak loh yang bisa kita lakukan buat ubah dinamikanya. Jadi bukan pasrah aja, tapi lebih ke, yuk kita ambil kendali. Ambil kendali. Nah, itu dia. Kedengarannya lebih berdaya ya. Jadi, kita yang mulai duluan gitu. Bukan nunggu dia berubah. Lieberman ini mulai dengan teknik yang dia sebut fundamental. Teknik 1. Ubah interaksi Anda. Gagasannya, cara kita interaksi, itu bisa langsung ngebentuk gimana orang lain respons ke kita, perlakuannya ke kita gitu. Persis. Ini akarnya kuat di psikologi sosial dasar. Perilaku kita itu mancing respons tertentu dari orang lain. Nah, Lieberman mecah ini jadi 5 kunci interaksi. Yang pertama mungkin paling dasar tapi sering banget lupa, tunjukkan antusiasme. Antusiasme. Maksudnya gimana tuh? Apa harus selalu ceria, heboh gitu? Nggak harus hebat juga sih. Intinya lebih ke menunjukkan ketertarikan tulus pas lagi sama orang itu. Cukup bilang, wah seneng deh ketemu Anda, atau pas dia ngomong kita dengerin beneran, itu ngirim sinyal kuat kalau kita hargai kehadiran dan waktu dia. Lieberman bilang perasaan diterima dan dihargai ini secara alami bikin orang lain cenderung lebih baik ke kita. Kayak investasi emosi instan gitulah. Oh, oke, investasi emosi, masuk akal. Terus kunci kedua, Ini yang disebut kasih sayang timbal balik atau reciprocal affection. Kayaknya pernah dengar istilah ini. Benar, konsep psikologi ini kuat banget. Intinya gini, kita itu secara alami cenderung suka dan hormat sama orang yang kita yakin atau kita percaya, suka dan hormat juga sama kita. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita nunjukin kalau kita hormat ke mereka biar dapat timbal baliknya? nah, iya gimana caranya? Lieberman kasih contoh praktis nih. Misalnya, minta saran ke orang soal sesuatu yang dia jago. Itu kan secara nggak langsung nunjukin kita hargai keahlian atau pendapatnya dia ya. Atau kasih pujian tulus, yang spesifik, bukan basa-basi doang. Betul. Nah, kata Lieberman, pas orang ngerasa dihargai opininya atau sisi baiknya diakui, ini bisa bikin dia mikir ulang soal pandangan negatifnya ke kita. Jadi mikir, oh dia ternyata respek sama gue. Fondasi penting buat rasa hormat. Fondasi yang dibangun dari hal-hal kecil ya ternyata. Oke, kunci ketiga, jadilah suportif. Ini soal gimana kita respons kalau orang lain bikin salah. Iya, ini penting. Bayangin deh, ada orang di tim Anda bikin kesalahan. Reaksi umum kan mungkin, wah langsung kritik atau nunjukin kesel gitu. Lieberman justru saranin sebaliknya, tunjukin belas kasihan. Coba bilang, nggak apa-apa kok semua orang bisa salah. Atau, tenang, kita bisa beresin bareng-bareng. Itu dampaknya gede loh. Kenapa gitu? Bukannya penting ya nunjukin standar kerja atau gimana? Standar penting, tapi ada cara dan waktu yang pas. Pas orang lagi jatuh atau salah, terus kita kasih dukungan, itu ngebangun loyalitas sama hubungan baik. Kayak yang ditekankan di buku ini, tujuannya bukan cuma nunjukin kita bener atau lebih hebat, tapi ngebangun jembatan emosi. Orang bakal lebih hormat sama sosok yang bikin dia merasa aman dan didukung, bukan dihakimi terus. Jadi intinya, dukungan pas orang salah itu justru ngebangun respek jangka panjang. Oke. Fokusnya ke hubungan ya, bukan cuma performa saat itu. Sip. Lanjut kunci keempat. Nah, ini idenya saya suka nih. Apresiasi proaktif. Ah iya, ini kayak nabung niat baik. Ada kutipan bagus dari Lieberman soal ini, intinya satu kata baik yang ditabung itu lebih berharga dari 100 kata pas udah kejadian. Maksudnya, jangan nunggu momen spesial atau pas lagi ada masalah baru ngasih apresiasi.
Justru kasih pujian atau terima kasih secara berkala gitu. Pas gak ada alasan khusus. Misalnya, bilang ke rekan kerja, cara kamu nanganin klien kemarin bagus banget loh. Atau ke pasangan, makasih ya udah ingetin aku soal janji itu. Gitu. Tepat sekali. Apresiasi proaktif ini kayak ngisi rekening bank emosional kita sama orang itu. Kalau kita konsisten nunjukin penghargaan, orang merasa dilihat, dihargai. Ini nggak cuma bikin interaksi jadi positif, tapi juga bangun semacam bantalan emosi. Kalau nanti ada konflik atau salah paham, tabungan ini bisa ngebantu banget. Takeaway-nya, apresiasi rutin itu investasi respek yang efektif. Wah, menarik banget ya. Dan yang terakhir nih dari teknik 1, kunci kelima. Ini agak aneh kedengerannya. Izinkan orang lain memberi kepada Anda. Kok bisa sih? Kita dibantuin orang malah bikin dia lebih hargai kita? Ini emang unik, tapi psikologinya kuat banget. Lieberman jelasin ada beberapa alasan ini bisa bekerja. Pertama, investasi. Pas seseorang luangin waktu atau energinya buat bantu kita, dia itu secara nggak sadar jadi merasa lebih nyambung atau berinvestasi ke kita. Oh, jadi usahanya dia itu menciptakan ikatan gitu. Bisa dibilang begitu. Kedua, ini memenuhi kebutuhan psikologis orang itu buat merasa mandiri, kompeten, dan baik hati. Memberi atau membantu kan bisa bikin perasaan enak tentang diri sendiri. Dan ketiga, nah ini yang paling seru, namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif, itu pas pikiran sama tindakan kita nggak sinkron kan? Yang bikin nggak nyaman itu? Betul. Gampangnya gini, otak kita itu nggak suka ada kontradiksi. Kalau seseorang ngelakuin hal baik buat Anda, itu tindakannya. Tapi mungkin awalnya dia nggak gitu suka sama Anda, itu pikirannya. Nah, otaknya cari cara biar selaras. Cara paling gampang, ya ubah pikirannya biar cocok sama tindakannya. Gue udah repot-repot nolongin dia nih, berarti ya gue lumayan suka atau hargai dia lah. Gitu kira-kira. Wow. Jadi, pas kita nerima bantuan mereka, kita sebenarnya ngasih alasan psikologis buat mereka biar lebih suka dan hargai kita. Intinya, biarin orang investasi ke kita dengan ngebantu malah naikin nilai kita di mata mereka. Keren. Bener. Jadi kelima kunci di teknik 1 ini, antusiasme, kasih sayang timbal balik, dukungan, apresiasi proaktif, dan membiarkan orang memberi, semuanya cara aktif buat ngebentuk interaksi yang positif dan saling menghargai. Ini mindahin fokus kita. Dari nyalahin orang lain, jadi ngendaliin tindakan kita sendiri. Ini memberdayakan banget karena fokusnya ke apa yang bisa Anda kontrol. Itu tadi cara proaktif ya buat bangun fondasi rasa hormat. Tapi gimana kalau perilaku nggak hormat itu udah kejadian? Gimana ngatasinya tanpa bikin situasi makin runyam? Nah, buku ini punya pendekatan yang lebih langsung. Namanya teknik 2. Latih dia. Kedengarannya agak tegas ya, latih. Iya, istilah latih di sini mungkin perlu dipahami konteksnya ya. Bukan soal mendominasi gitu, tapi lebih ke menetapkan batasan. Harus jelas dan konsisten. Argumen Lieberman gini, orang itu seringnya memperlakukan kita sesuai sama apa yang kita izinkan. Kalau kita diam aja pas diperlakuin nggak pantas, ya kita secara nggak sengaja ngelatih mereka kalau perilaku itu oke-oke aja. Oh gitu. Jadi teknik ini intinya buat nyetop izin diam-diam itu ya. Caranya gimana? Kuncinya, kata Lieberman, kasih umpan balik secara langsung, privat, dan tenang. Penting nih, jangan konfrontasi di depan umum. Itu hampir pasti bikin orangnya defensif, malah jadi ribut nanti. Sebaliknya, ajak ngomong orangnya secara pribadi nanti. Lieberman kasih contoh spesifik yang ngebantu banget. Bayangin ada rekan kerja, sebut aja namanya Wilma ya. Dia nyeletuk sesuatu yang ngeremehin kompetensi Anda pas lagi rapat. Nah, apa yang harus dilakuin? Langkah pertama, jangan bereaksi emosional pas rapat itu. Tahan diri dulu. Betul, nahan diri di depan umum itu krusial. Biar kita tetap pegang kendali dan nggak ada eskalasi yang bikin malu semua orang. Terus langkah kedua, nanti deketin si Wilma ini secara pribadi. Bilang aja sesuatu kayak, Wilma, aku mau ngomong sebentar soal komentar kamu di rapat tadi. Aku yakin sih kamu nggak maksud jelek. Tapi terus terang, omongan kamu soal sebutin spesifiknya apa, itu nyinggung perasaanku dan bikin aku ngerasa nggak dihargai. Nah, perhatiin bahasanya. Fokus ke perasaan kita, aku merasa tersinggung, dan perilaku spesifik dia. Bukan nyerang karakternya. Kamu jahat. Dan yang penting, dilakukan secara privat. Oke, terus langkah ketiga, tangani responsnya.
Kalau Wilma minta maaf, ya bagus. Bila makasih, anggap selesai. Tapi, di mana kalau dia malah defensif? Misal bilang, kamu baperan banget sih. Atau, aku kan cuma bercanda, niatnya bantu. Nah, disinilah kuncinya. Jangan kepancing debat. Kata Lieberman, tujuan kita bukan menang argumen siapa benar siapa salah. Tujuannya cuma nyampein kalau perilakunya itu nggak bisa diterima sama kita. Jadi cukup ulangi aja inti pesannya dengan tenang. Misalnya, aku ngerti mungkin niat kamu baik, kamu cuma bercanda, tapi buat aku cara nyampeinnya omongan itu tetap nyinggung. Udah gitu aja. Terus akhiri obrolan. Nggak usah debat kusir. Dan kalau dia ngulangin lagi perilakunya, Itu langkah keempat. Ya ulangi proses yang sama. Lieberman bilang biasanya sih nggak perlu lebih dari 2 atau 3 kali pelatihan kayak gini biar orangnya ngerti batasannya dan berhenti. Yang penting itu konsistensi dan ketenangan kita. Intinya, batasan tegas, sampaikan secara privat dan tenang, fokus ke perilaku bukan debat. ini pendekatannya sangat terstruktur ya, dan kayaknya bisa ngindarin drama gitu. Jadi netapin batasan tanpa harus jadi konfrontatif yang gimana-gimana. Nah, terus gimana kalau kita hadapin situasi yang lebih ekstrim? Misalnya sama orang yang sengaja ganggu atau ngebully gitu, apa teknik tadi masih bisa dipakai? Nah, untuk situasi perundingan atau bullying, Lieberman nawarin pendekatan beda lagi. Dia sebut teknik 3, akali dia. Ini fokusnya lebih ke psikologi si pengganggunya. Akali pengganggu, gimana tuh caranya? Jadi gini, Lieberman jelasin kalau pengganggu itu seringnya bertindak karena rasa nggak aman mereka sendiri. Mereka cari perasaan berkuasa atau superior dengan cara ngerendahin atau ganggu orang lain. Perilaku nggak hormat itu ngasih mereka semacam imbalan psikologis, rasa kontrol atau perhatian, gitu. Nah, teknik ini tujuannya buat menghilangkan imbalan tersebut. Kalau perilaku mereka nggak lagi ngasih kepuasan, ya mereka cenderung bakal berhenti. Oh, jadi kayak diputus sumber kekuatannya gitu ya? Contoh konkretnya gimana? Di buku ada contoh dunia anak-anak, tapi katanya prinsipnya sama buat dewasa. Benar, prinsip psikologisnya sama aja, cuma aplikasinya ya disesuain. Contoh pertama, ada pengganggu di kantin, sebut aja Marvin. Dia suka sengaja numpahin susu anak lain buat nunjukin dia dominan. Lieberman saranin 2 opsi buat ngakalin si Marvin ini. Opsi 1, umumkan tindakannya secara ironis. Misalnya, anak yang jadi target bisa ngomong agak keras. Lihat teman-teman, ini dia Marvin si jagoan kantin. Hebat ya, badannya gede jadi bisa numpahin susuku. Keren banget. Ini pakai humor atau ironi buat bikin tindakan Marvin kelihatan konyol, bukan kuat. Imbalan rasa berkuasanya jadi hilang. Wah, jadi mengubah narasinya ya? Dari intimidasi jadi malah lucu atau konyol. Oke. Opsi kedua? Opsi 2, dahului tindakannya. Jadi sebelum Marvin sempat numpahin susu, si anak itu udah numpahin susunya sendiri sambil ngeliatin Marvin. Ini kan bikin kaget dan ngilangin kepuasan si Marvin. Dia nggak berhasil ngalahin atau ganggu targetnya. Nggak dapat imbalan yang dia cari. Ini cerdik juga ya, ngambil alih kendali situasinya. Ada contoh lain nggak? Ada contoh soal pengejek di taman bermain. Namanya Alice. Dia suka ngejek anak lain buat cari perhatian. Lieberman saranin target ejekannya itu buat ngambil alih panggung. Misalnya bilang aja dengan suara lantang, "Oke semuanya, mohon perhatian sebentar. Kayaknya Alice lagi butuh perhatian kita nih. Dia mau ngejek aku. Silakan Alice, sekarang giliranmu. Kita semua dengerin kok." Wah, itu pasti bikin si pengejek jadi kaget dan kikuk ya. Pusat perhatiannya jadi beda dari yang dia mau. Kekuatannya jadi hilang. Tepat sekali. Nah, psikologi di balik ini bisa diterapin di situasi dewasa. Misal di kantor atau lingkungan sosial. Tentu bahasanya dan taktiknya lebih halus ya. Intinya sama. Identifikasi dulu apa sih imbalan psikologis yang dicari si pengganggu ini? Apa rasa berkuasa? Perhatian? Senang lihat kita kesel? Nah, terus pakai kecerdikan buat ngilangin imbalan itu. Bisa pakai humor, bisa cuek banget secara demonstratif, atau balikin situasi biar perilaku dia jadi nggak efektif, atau malah bikin malu dia sendiri. Jadi ini bukan soal balas agresi pakai agresi ya, tapi lebih ke strategis psikologis biar perilaku mereka jadi sia-sia. Take away-nya, lawan pengganggu dengan cara ngilangin kepuasan yang mereka cari dari tindakan gak hormatnya itu. Bener, teknik ini nunjukin elemen kejutan dan pengambilan alihan narasi.
Kita rebut lagi kendali tanpa harus turun ke level agresif mereka. Ini ngejawab pertanyaan penting. Gimana sih caranya kita bela diri dari perilaku nggak hormat tanpa jadi ikutan nggak hormat juga? Yaitu dengan cerdik ngilangin insentif psikologis mereka. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, 3 strategi utama dari bab 23 ini buat dapetin perlakuan yang lebih hormat. Pertama, secara proaktif ubah cara kita interaksi pakai 5 kunci tadi buat bangun fondasi respek. Kedua, kalau perilaku nggak hormat kejadian, latih orang itu soal batasan kita dengan kasih feedback yang jelas, tenang, dan private. Ketiga, kalau hadapin pengganggu, akali mereka dengan cerdik ngilangin imbalan psikologis yang mereka cari. Rangkuman yang pas banget. Ketiga teknik ini ngasih spektrum pendekatan ya, mulai dari bangun fondasi, nanganin pelanggaran langsung, sampai ngatasin situasi yang lebih sulit kayak perundungan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Pesan utamanya, Anda itu nggak perlu pasif nerima perlakuan nggak hormat. Anda punya kekuatan dan alat kayak yang diurai di bab 23 buku How to Change Anybody ini. Buat secara aktif ngebentuk gimana orang lain memperlakukan Anda. Ini langkah-langkah konkret loh yang bisa dicoba. Memang benar. Dan mungkin ya sebagai penutup, ada satu hal nih yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Ini semacam pengembangan dari yang kita diskusikan tadi. Coba pikirin deh. Kalau rasa hormat itu ternyata sangat dipengaruhi sama cara kita interaksi sehari-hari dan gimana kita netapin batasan pas perlu, kira-kira area spesifik mana ya dalam hidup Anda sekarang? Mungkin hubungan sama satu rekan kerja, dinamika di keluarga, atau interaksi sama teman, yang kayaknya paling bisa dapat manfaat kalau Anda mulai coba terapkan salah satu aja dari teknik yang kita bahas tadi. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Nggak perlu ubah semuanya sekaligus ya berarti. Mungkin pilih satu area atau satu teknik dulu aja buat dicoba. Tepat. Pilih aja mana yang paling relevan atau paling mungkin ngasih dampak positif buat Anda saat ini. Ingat ya, ini bukan soal manipulasi, tapi soal ngebangun interaksi yang lebih sehat, setara, dan saling menghargai. Dimulai dari tindakan kita sendiri. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Sumber utama kita tadi, bab 23 dari buku How to Change Anybody, karya David J. Lieberman, PhD. Semoga wawasan ini bermanfaat ya, dan bisa memberdayakan Anda dalam hubungan sehari-hari. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.